kasih Bu Novi, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang hari ini bisa mengikuti kegiatan diskusi dan presentasi aksi nyata. Saya akan sampaikan setelah kita mempelajari pelatihan mandiri, kita mengikuti pelatihan mandiri, terutama pada topik pertama yaitu Merdeka Belajar. Kita sudah mempelajari ada beberapa modul. Nah, yang ada di topik Merdeka Belajar ini sudah kita pahami bersama, barangkali sama kalau kita juga sudah mempelajarinya. Nah, kita bisa melihat di situ terdiri dari 5 modul. Antara lain sebagai berikut. Modul yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita belajar, berlatih mengenai bagaimana kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua adalah modul mengenai mendidik dan mengajar. Selanjutnya, modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh. Modul yang keempat di topik ini adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Selanjutnya, di akhir topik ini kita akan belajar mengenai modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bisa kami simpulkan dari setiap modulnya. Berikut yang pertama adalah bagaimana kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dari modul ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, kita sebagai pendidik tentu saja harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan untuk peserta didik atau murid-murid kita. Jadi ini tentu saja sudah melalui kajian KOSP, di sana sudah mempertimbangkan kalau kita diberikan suatu kurikulum, maka kita harus mengembangkan disesuaikan dengan potensi, dengan keadaan geografis sekolah kita. Dengan kata lain, bahwa apa yang harus kita lakukan di sekolah itu kita harus berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Modul yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah modul mengenai mendidik dan mengajar. Baik, kita lihat isi dari modul 2 ini. Di antaranya bisa disimpulkan bahwa pengajaran itu adalah merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Selanjutnya, pengajaran itu merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat dari hidup peserta didik secara lahir dan batin. Ini tentu saja berhubungan dengan tadi yang modul pertama. Jadi harus mengantarkan ke kebahagiaan lahir dan batin bagi peserta didik atau murid. Selanjutnya adalah mendidik, itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik atau murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya, dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam pendidikan, dalam pengajaran itu kita menganut sistem AMONG, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Ini istilah yang sudah melekat barangkali di kita sebagai pendidik, sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Muri Handayani.
Ya, merdeka itu yang bisa ya, menguasai ya, dan memerintah dirinya. Jadi mampu menguasai dan memerintah dirinya. Bahwa pendidikan itu bergerak secara dinamis, menyesuaikan ya, keadaan yang bergerak begitu cepat, yang dinamis tadi, zaman yang terus berubah. Maka pendidikan harus mampu mengakomodasi hal tersebut. Bapak Ibu, untuk yang modul kelima itu adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Nah, apa yang ada di modul ini? Yang pertama adalah sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Berikutnya, bahwa perspektif guru itu tidak selalu sama dengan perspektif murid. Ya. Jadi kalau ada kalimat barangkali menurut pandangan guru seperti itu, belum tentu pandangan itu sama dengan yang disampaikan atau yang dimiliki oleh murid. Terakhir, bahwa fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan mengisi zamannya. Demikian Bu Nopi, waktu dan tempat kembali saya serahkan. Terima kasih kepada Pak Mardi yang sudah memberikan pemaparan tentang Merdeka Belajar. Baik, kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau komentar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Epi dari SMP Negeri 2 Purwakarta. Terima kasih kepada tim pemateri yaitu Pak Mardi, Bu Nelly dan Bu Nopi yang telah memaparkan tentang Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah, dengan pemaparan tersebut saya mendapat pencerahan materi dan ilmu yang didapat dari pemateri. Tapi saya mau bertanya, ada yang belum paham, yaitu apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan budi pekerti, dan bagaimana cara kita kepada siswa agar siswa itu punya kecerdasan budi pekerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Evi tentang apa yang dimaksud dengan budi pekerti. Budi pekerti merupakan gerak bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu energi. Dan budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Saya sampaikan pada Bapak Ibu dan Bu Evi, terima kasih sudah mengingatkan, bertanya tadi bagaimana melatih kecerdasan budi pekerti. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nelly bahwa budi pekerti itu merupakan gerak bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu energi. Dan itu merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Nah, sebagai contoh barangkali Bu Epi, yang sebenarnya kalau saya baca-baca itu bahwa kecerdasan itu sebenarnya sudah ada sejak lahir gitu. Nah, bagaimana kita memaintenance dan mengasah lagi kecerdasan itu seperti itu. Apalagi Bu, kita sedang dalam masa pemulihan dari kemarin kita ada pandemi. Nah, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun, sehingga kita lihat energi, terutama ini energi anak untuk kembali belajar itu agak menurun, ya. Nah, itu tentu saja perlu keahlian, kepandaian kita untuk kembali lagi bisa menggairahkan siswa untuk menggugah kembali energi siswa dengan berbagai macam strategi yang bisa kita lakukan untuk kembali ya
menguatkan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa pada anak. Kali itu Bu Evi mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban ini dan masih terus akan belajar. Demikian Bu. Yang menambahkan sedikit tentang kecerdasan budi pekerti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Mardi. Untuk kecerdasan budi pekerti mungkin kenyataannya atau pelaksanaannya di sekolah, kita sebagai guru bukan hanya mengajarkan ilmu yang teoritis gitu ya, tapi di sini juga guru perlu adanya bimbingan terhadap akhlak atau budi pekerti, di mana guru juga menjadi panutan, menjadi contoh. Jadi sisi baiknya si seorang siswa itu misalnya bisa jadi baik, otomatis dilihat dulu dari panutannya itu, yaitu guru kita sebagai di sekolah. Jadi kita itu sebagai orang tua di sekolah sebagai juga panutan bagi siswanya. Jadi berhubungan dengan akhlak dan perilaku. Jadi guru itu juga sendiri harus baik gitu. Jadi kita mengajarkan hal yang baik ke siswa, kitanya juga harus baik juga perilaku dan budi pekertinya. Begitu mungkin Pak Mardi sedikit tambahannya. Baiklah, demikian yang dapat kami sajikan dari pemaparan mengenai aksi nyata tentang Merdeka Belajar. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan, dan ini merupakan satu tindak lanjut untuk kedepannya supaya seorang guru lebih baik lagi. Terima kasih, sampai bertemu kembali di